Yang kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang
Shalom. Ya, masih kurang. Mungkin masih ngantuk tadi malam. Shalom. Bersyukur kita masih dimungkinkan untuk menapaki kehidupan di tahun yang baru ini. Tahun rahmat Tuhan bagi kita dengan semangat yang baru dan terus dalam sukacita karena kasih dan kemurahan Tuhan melingkupi kita semua. Olehnya itu, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Puji dan syukur selayaknya kita naikkan ke hadirat Tuhan karena kasih dan perkenan-Nya lah, sehingga kita diizinkan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Tanpa terasa, setahun kita telah lewati dalam berbagai situasi kehidupan. Suka dan duka silih berganti mewarnai, memberi warna bermakna dalam hidup kita. Adakah kita bersyukur untuk setiap peristiwa yang kita alami? Adakah kita bersyukur atas hari baru di tahun yang baru yang kita nikmati bersama saat ini? Dalam ketidakberdayaan kita sebagai ciptaan yang istimewa, tetapi yang penuh dengan dosa, kita terbatas menyelami pekerjaan Allah dalam hidup kita. Tataplah semua saudara baru adalah tema yang akan menghantar kita menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini dalam kesetiaan kepadanya. Jemaat bangkit berdiri melakukan bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hati hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Selamat tahun baru. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan menyertaimu juga. Jemaat yang sama dikasihi diberkati Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kita baca secara responsorial. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawan, untuk membungkamkan musuh dan penendang. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintas atas kelautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Allah besar, namamu maha mulia. Allah besar, namamu maha mulia, sungguh termasyhur di seluruh dunia. Ya Tuhan kami, keagungan-Mu di atas langit tinggi dan teguh. Jika kulihat langit waktu malam, bulan dan bintang yang Engkau ciptakan, tanyaku apakah manusia sehingga Tuhan mengindahkannya. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak, sebagai manusia yang jauh dari sempurna, kita lebih sering tidak setia pada perintah Tuhan. Mari di tahun yang baru ini, dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui kesalahan kita di hadapan hadirat-Nya dan memohon belas kasih dan ampunan-Nya. Tuhan Yesus, Engkau menciptakan kami begitu indah dan berharga, tetapi kami sering tidak menghargai ciptaan-Mu. Mata kami melihat kejelekan orang lain, mulut kami mengejek kalau ada sesuatu yang kami tidak suka, mulut kami berkata kasar karena marah. Tangan kami bukan untuk memeluk dengan kasih atau menolong, tetapi untuk memukul, melempar kalau ada sesuatu yang membuat kami kesal. Amukan terjadi jika keinginan kami tidak terpenuhi.
Sungguh kami mohon ampunan dan perlindungan-Mu. Tolong kami untuk lebih setia mengikuti perintah-Mu menjalani tahun baru yang ini. Anugerah-Mu Tuhan lebih tinggi dari langit, kemuliaan-Mu di atas segalanya. Kami bersyukur sebab kami hidup, namun kami masih saja tersandung dosa oleh perkataan kami yang jahat, oleh pemikiran kami yang kotor, oleh perbuatan kami yang tidak seturut kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Dibuka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau setia mengasihi kami, tetapi terkadang kami lebih mementingkan diri sendiri. Jika kami lelah menjalani hidup ini, jika beban berat menimpa, ketika kami kecewa, kami merasakan Engkau meninggalkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Kasih, yang setia mencukupkan kebutuhan kami. Namun kami belum puas menikmati berkat-berkat-Mu. Kami mau lebih dan lebih lagi, karena kami berpikir jika kami mempunyai harta banyak, kami akan senang. Orang akan menghargai kami, orang akan menurut pada kami. Padahal Tuhan memberkati kami agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kasihani kami, ampuni kami. Dibuka Tuhan Yesus, ku bisa akan salahku, bertobat di hatiku, dibuka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang diberkati, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita,
menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Mu, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk disapa oleh firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam menjalani kehidupan di tahun baru, tahun 2024. Karunia Tuhan yang kita mulai hari ini, kita jalani. Firman Tuhan yang akan kita baca pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Kemudian Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Dan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Mari juga kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk menerima firman-Nya ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kehidupan, sumber berkat, kami harus mengucap syukur kepadamu di hari ini. Apapun kenyataan hidup kami, yang pasti ada suka dan duka, ada persoalan dan pergumulan yang kami alami. Tetapi hari ini hari karunia Tuhan, tahun baru 2024, mengingatkan kami betapa dalamnya kasih-Mu, tak terselami dan tak dapat kami jawab. Karena itu kami datang menyembah Engkau, menyerahkan kehidupan kami dan perjalanan yang akan kami tempuh. Kami mulai hari ini, hari pertama di tahun 2024. Itu berarti di hadapan kami tersedia 365 hari yang Tuhan akan karuniakan. Karena itu kami butuh tuntunan-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca renungkan. Mari Roh Kudus perlengkapi kami dengan hikmat-Mu untuk mendengar, menyimak, dan juga melakukan firman-Mu ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk menyampaikan. Berfirmanlah, kami telah setia mendengar Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya ke-13. Dengan judul, Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi,
ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Pembacaan selanjutnya dari Kitab Wahyu 20 pasal 21 ayat 1 sampai ke 6. Di bawah judul Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau sukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Dengan kasih jemaat dimohon berdiri. Haleluya. Mari dengarkan Injil Kristus dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Firman Tuhan, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan?
atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian berita Injil Kristus. Amin. Kure sumangak puang tukadamu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam mensyukuri tahun rahmat Tuhan 2024, hari ini kita dituntun tema perenungan, tataplah semua sudah baru. Selamat tahun baru. Ada sukacita? Terpujilah Tuhan. Kita hari ini ada di sini hari pertama bulan pertama tahun 2024. Kemarin kita ada di tahun 2023, hari terakhir. Itu fakta. Pertanyaan bagi kita, apakah hari kemarin bisa kita ulangi untuk terjadi dalam hidup ini? Tidak bisa. Waktu terus berputar dan tidak bisa kembali. Setiap saat hidup kita mengalami perubahan. Entah itu kita sadari atau tidak. Perubahan umur selalu bertambah. Perubahan rambut dari hitam menjadi putih atau mungkin dicat. Tubuh kita yang dulu cantik, tetapi karena umur bertambah terus, hadirnya berbagai penyakit dalam hidup ini, maka tubuh kita berubah. Dulu tegap, tegar, kini sedikit membungkuk
dan massa otot kita semakin berkurang. Itu fakta. Atau ada yang menyanggah? Saudara-saudara, semua orang, kita semua ini ingin dalam menjalani kehidupan ada perubahan. Perubahan ke arah yang baik, bukan semakin merosot. Ada perubahan kehidupan karena kita didorong oleh harapan-harapan baru. Setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan baru, bahkan tahun baru seperti ini, ada harapan baru hadir dalam dada kita. Mari kita melihat ke dalam firman Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal 3, perikop ini selalu hadir kita dengar dalam menjalani kehidupan kita. Perikop ini sangat akrab. Pengkhotbah pasal 3 mengingatkan kita bahwa hidup ini senantiasa menghadapi berbagai peristiwa yang sering berubah-ubah. Kehidupan kita juga berubah. Dan melalui pengkhotbah pasal 3 ini kita diingatkan bersama-sama bahwa kehidupan kita manusia memang melalui siklus yang sudah ditentukan dari awal. Bahwa semua ada waktunya di dunia ini. Kehidupan ini ada di bawah satu rangkaian peristiwa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ada di bawah rentetan rencana-rencana Tuhan. Katakanlah hidup ini adalah ada dalam suatu periode yang telah ditetapkan sejak awal. Awal dari kehidupan. Kehidupan ini menghadapi berbagai hal. Ada waktunya kita senang, tetapi juga ada waktunya kita dalam pergumulan yang berat. Itu berarti kehidupan ini senantiasa menghadapi realita berbagai kejadian yang sudah ada sebelumnya, yang harus berulang terjadi dalam kehidupan. Tetapi ada satu hal yang harus kita simak dari pengkhotbah pasal 3 ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini itu dalam rangkaian rencana besar Allah bagi hidup kita. Walaupun memang waktunya tidak bisa diulang. Waktu jikalau sudah lewat, itu tidak dapat lagi diputar kembali. Tetapi sekali lagi jemaat Tuhan, kita harus yakin bahwa pada waktunya di hadapan Tuhan semua akan indah. Amin. Malam-malam matu amin namanya tahun baru. Taulike amin. Terpujilah Tuhan. Karena itu apapun yang ada di dunia ini, kita mau belajar juga hal berikut dari pengkhotbah pasal 3 adalah apapun yang kita alami di dunia ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, janganlah jadikan apa yang ada di dunia ini sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita. Karena pengkhotbah berulang kali mengajar kita apapun yang ada di kolong langit ini pada suatu waktu akan berakhir. Jadi waktu, masa yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan mesti digunakan dengan baik di sini. Selama kita masih ada di sini di dunia ini, gunakan kesempatan yang ada. Karena dalam pemberitaan Injil Kristus tadi dari Matius pasal 25, itu menekankan akan datang waktu penghakiman terakhir. Katakanlah segala sesuatu yang telah kita alami di dunia ini, semuanya telah tercatat dalam buku kehidupan.
dan pada waktunya. Itu semua yang akan berbicara kepada kita di hadapan Tuhan. Apa yang telah kita lakukan dalam mengisi kehidupan ini, dalam waktu yang Tuhan berikan, suatu waktu itu akan terpampang di hadapan kita untuk menghakimi kita. Dalam penekanan Matius diuraikan bahwa pada saat itu di hari penghakiman akan terjadi pemisahan. Domba dan kambing akan dipisahkan. Yang memisahkan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan pada saat itu diawali dengan kedatangan Anak Manusia. Pada kedatangan Anak Manusia itu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Semua kita akan dikumpulkan di hadapan Anak Manusia. Dan kemudian dia akan melakukan pemisahan. Saudara-saudara, kalau akan terjadi pemisahan yang akan dilakukan oleh raja yang berdaulat itu, apa yang menjadi harapan kita? Diuraikan dalam bacaan Injil Matius 25 tadi ayat 31 sampai 46. Ternyata orang yang akan mendapat tempat yang baik di sebelah kanan adalah orang-orang yang rela melayani Tuhan. Orang-orang yang telah melakukan kehendak Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Orang-orang yang telah setia melakukan kebenaran dan keadilan dalam hidup ini, mereka akan mendapatkan tempat yang terpuji dan kemudian diundang ke dalam perkara yang lebih indah. Tetapi orang-orang yang tidak setia, walaupun ada kesempatan diberikan kepadanya tapi tidak mau juga melakukan pekerjaan Tuhan, mereka akan dibuang. Yang jelas mereka akan dibuang ke neraka. Nah, selaku anak-anak Tuhan, dalam bacaan utama kita hari ini dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Di sana berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Kalau ada langit baru, bumi yang baru, berarti langit yang lama, bumi yang lama telah terlewatkan. Yang lama yaitu yang penuh dosa, kejahatan. Tetapi dengan lambang langit dan bumi yang baru berarti dunia yang penuh dosa, kehidupan yang dipenuhi oleh kejahatan digantikan dengan bumi yang baru, langit yang baru, berarti di sana ada damai sejahtera. Pada bumi dan langit yang baru itu tidak ada laut. Laut adalah lambang atau simbol kekacauan. Tetapi pada langit dan bumi yang baru, laut sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara, Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, yang menyaksikan Yerusalem baru yang dari Allah, bagai pengantin yang telah berdandan untuk suaminya. Ini tadi malam menjadi pokok perenungan kita juga. Berulang-ulang kali dalam bacaan Yesaya pasal 61 dan 62 tentang pengantin. Pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Apa yang terjadi ketika kita jadi pengantin? Diberi dandanan yang hebat supaya lebih cantik kelihatan, lebih ganteng kelihatan. Seperti itu jaminan keselamatan yang Tuhan telah tetapkan. Ia menjaminkan kebaikan yang penuh damai sejahtera, yang tidak terkalahkan oleh apapun.
Karena itu setiap pengantin biasa dikatakan raja sehari, bukan? Artinya pada hari itu dia memang tampil beda dari yang biasanya. Dia telah dibuat wajahnya bagaimana semenarik mungkin. Seperti itulah kehidupan di Yerusalem baru. Tidak ada lagi, di sana tidak ada lagi bait suci. Sebab di sana tidak ada lagi gedung gereja. Mengapa? Karena Allah sendiri berada di tengah-tengah manusia. Allah sendiri bersama dengan umatnya. Ia hidup dalam rasa aman dan damai. Ini menjadi berita Natal bagi kita. Kemuliaan dan damai sejahtera diberikan kepada kita. Dan itu akan dipenuhi ketika kedatangan Anak Manusia. Kali yang kedua datang di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu di tahun baru ini kita merenungkan tema tataplah, semua sudah baru. Pandanglah, lihatlah, semua sudah baru. Pertanyaannya adalah apa yang baru dalam kehidupan hari ini? Kalimat ini mau menjelaskan kepada kita tentang pengharapan, impian di masa yang akan datang. Karena Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah Raja yang berkuasa di atas segala raja. Dia akan datang memberi kedamaian, berkat, dan sukacita abadi di dunia ini. Dalam Wahyu 21 itu menjelaskan kehidupan kita di sini banyak tangisan, air mata, penderitaan, kesusahan. Tetapi tataplah, pandanglah jauh lebih ke depan. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat dan kesempatan di mana kita akan menikmati berkat, sukacita abadi di dalam rumah Bapa di sorga. Karena itu, apa yang kita mau lakukan dalam hidup ini? Satu hal penting dari inspirasi pengkhotbah pasal 3 tadi, pergunakan waktu yang baik. Kita memulai hari pertama di tahun baru ini. Saya mau mengatakan dan mengajak kita semua, bangunlah tekad yang baru untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan, untuk selalu melayani Dia dengan sebuah tekad kesetiaan. Sebab biasa yatu kapatongan antah, yatu kameluan di pegau, dukku kayu talang, yanda den masanang tapogau, payanda den masusah, lenduk masuliina tapogau tu kameluan. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan dan dalam tangan Tuhan kita selalu dicipta sebagai ciptaan yang agung. Di dalam Dia kita yang hina ini telah menjadi mulia. Karena apa? Kristus menebus kita. Kristus memuliakan kita, mengembalikan kemuliaan yang telah hilang karena dosa. Ia datang kembali menyatakan bahwa sungguh kita menjadi ciptaan yang mulia. Karena itu kita sebagai manusia, ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaan yang ada di muka bumi ini, kitalah yang akan menjadi yang pertama dan terutama untuk membawa segenap ciptaan Tuhan ke dalam kemuliaan yang telah dikembalikan oleh Yesus Kristus dalam hidup ini. Jangan tinggal dalam dosa. Bagaimana supaya kita yang menjadi pertama dan utama untuk menuntun setiap ciptaan Tuhan ada dalam kemuliaan dan damai sejahtera? Dengan cara beribadah dan menyembah Dia. Ada pujian yang selalu kita nyatakan dalam menjalani hidup ini.
Atau dengan kata lain, jangan pernah kehilangan sukacita. Oleh karena persoalan kehidupan kita hari kemarin, di tahun 2023 yang telah kita lalui, ada banyak perkara hidup yang datang menekan kehidupan kita. Tetapi mengapa bisa kita lalui? Karena perkenanan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan dan telah dijaminkan oleh Tuhan untuk mendapatkan berkat, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Hidup ini dalam segala waktu harus memuliakan Allah. Karena hanya dengan jalan itulah kita akan diantar untuk menikmati kebaharuan dalam setiap kenyataan hidup. Langit dan bumi baru telah menanti kita. Tataplah, lihatlah, pandanglah, semua sudah baru. Ternyata ada transformasi total dalam berbagai aspek hidup ini. Karena itu hari ini di sini mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kalau bumi, langit dan bumi baru telah menanti kita, kita telah tatap, kita telah pandang, melampaui segala kenyataan yang harus kita alami. Penting hari ini juga kita bertekad untuk membaharui kehidupan kita. Mungkin kami pendeta membaharui cara khotbah. Mungkin Bapak Ibu Penatua Diaken membaharui cara kesetiaan kita untuk melayani Tuhan. Jemaat membaharui bagaimana kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena berkat, karena kehidupan dan segala yang ada dalam hidup ini, semua sementara adanya. Kalau Anda diberi banyak hari ini, artinya apa? Anda diberi kesempatan untuk melakukan banyak dalam hidup ini. Kalau Anda diberi sedikit hari ini, berarti tuugun ni bang amito sidiin. Dalam kesetiaan, pada waktunya Tuhan akan memberkati dan menjadi banyak. Jangan berkeluh kesah. Yerusalem baru yang turun dari langit, dari surga, artinya apa? Adalah umat yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah dibaharui. Itulah yang membuat semua jadi baru. Darah Kristus telah ditumpahkan, dan ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa Allah selalu memandang kita. Allah selalu menjadi Immanuel dalam hidup ini. Karena itu, lanjutkan perjalanan menapaki tahun baru tahun 2024. Jangan pernah goyah. Karena apa? Ia mendampingi kita setiap waktu dalam segala kesempatan hidup, suka maupun duka. Mari kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh. Bapa, kami tahu dan sadar akan keterbatasan kami. Kami mengerti bahwa dalam kehidupan ini banyak kali kami jauh dari kehendak-Mu. Namun Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau ya Tuhan yang menciptakan kami. Tentu dalam menjalani proses hidup di sini, Engkau juga Tuhan yang senantiasa melakukan yang terbaik. Karena kami sungguh sangat istimewa di hadapan-Mu. Karena itu di dalam Engkau saja kami semua sudah jadi baru. Apapun yang kami hadapi hari ini, 365 hari ke depan, hendaknya kami percaya Tuhan hadir, membaharui dan menyertai kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri kita bersama-sama dengan semua umat Tuhan di muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Hidup maupun mati, mereka miliknya. Begitu umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka menghayati kuasa Roh Kudus, iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan merespon segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita lewat persembahan yang akan kita jalankan bersama pada saat ini. Dan nats persembahan yang menuntun kita terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil persembahan dijalankan, kita melakukan Sungguh Ku Bangga Bapa.
ku bangga dapat punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita ulangi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Hidupku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga dapat punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Hidupku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Secara berturut-turut disilakan solo dari PKB, kemudian puji-pujian dari PKB. Dengan kasih disilahkan.
pergumulan hidupku untuk menyambut tahun baru yang penuh tanda tanya. Bapa, jangan biarkan aku, Bapa, lindungilah diriku di setiap langkahku ini. Oh Yesus Tuhanku, Dialah Bapa yang setia menjaga hidupku ini. Tiada yang lain, hanyalah Yesusku, juru selamat bagiku. Bapa, jangan biarkan aku, Bapa, lindungilah diriku di setiap langkahku ini. Oh Yesus Tuhanku, Dialah Bapa yang setia menjaga hidupku ini. Tiada yang lain, hanyalah Yesusku, juru selamat bagiku. Oh Yesus Tuhanku, Dialah Bapa yang setia menjaga hidupku ini. Tiada yang lain, hanyalah Yesusku, juru selamat bagiku, juru selamat bagiku, juru selamat bagiku.
awal perjalanan ini. Di tahun ini temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku, Tuhan. Dengan beban salibku yang kupikul, berarti pundakku, Tuhan. Tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku lagi, Tuhan. Dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini gemara kau memanggil, kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh beban yang menindih berat di pundakku. Bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah,
Dimuliakanlah Tuhan atas semua pujian yang telah dipersembahkan, baik yang boleh kita angkat bersama-sama maupun dari duet PKB Solo dari Lansia. Semoga menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu hati, kita bawa harapan baru kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas waktu yang Engkau karuniakan di pagi hari ini, di hari baru tahun baru 2024. Kami boleh bersama-sama mengagungkan Dikau di pelataran-Mu yang kudus ini, menyatakan sukacita kegembiraan apapun bentuk kehidupan kami, apapun pergumulan yang kami alami. Tetapi hari ini patut kami bergembira oleh karena Engkau telah mengantar kami memasuki tahun baru, tahun rahmat anugerah-Mu 2024. Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami hari ini mengagungkan Dikau, menyenangkan hati-Mu, dan menjadi berkat bagi kami. Dan saat ini Tuhan, mengawali perjalanan kehidupan kami di tahun baru ini, kami menyerahkan seantero hidup kami, harapan-harapan hidup kami hanya kepadamu, karena Engkaulah Allah, Alfa dan Omega. Karena itu Bapa, tuntun dan sertai kami menjalani tahun 2024 ini. Biarlah kiranya anugerah dan pengasihan-Mu terus memimpin kami, sehingga dalam kehidupan anugerah-Mu kami tidak kehilangan sukacita, tapi senantiasa bersukacita walaupun hidup kami tidak beruntung. Kami serahkan perjalanan kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kehidupan anak cucu anugerah-Mu. Biarlah kiranya dalam kehidupan mereka, mereka juga menikmati pertolongan dan pengasihan-Mu seperti yang boleh kami nikmati hari ini. Kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, selalu ada kebaharuan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu Bapa, Engkau tuntun kami menjalani tahap demi tahap perjalanan kehidupan di tahun 2024 ini. Sekiranya mungkin Engkau mengantar kembali kami di tahun baru, tahun 2025, 365 hari ke depan. Berdoa untuk setiap pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat Beringkanaya ini. Tuhan pimpin dan sertai. Berkati pelayan-pelayan-Mu, majelis gereja, pengurus OIG, dan semua yang Tuhan telah tunjuk untuk dapat berperan aktif untuk melayani Tuhan dan jemaat ini untuk tahun 2024. Kami berdoa untuk perencanaan kehidupan kami, baik selaku keluarga, pribadi, maupun jemaat ini. Tuhan peliharakan kami. Biarlah kiranya semua itu boleh kami jalani dengan baik. Berdoa untuk yang beruntung, boleh berulang tahun hari ini, berulang tahun di dalam perkawinan dan berbagai kegiatan hidup di mana mereka menikmati keberhasilan yang Tuhan anugerahkan. Penuhilah sukacita, kegembiraan dalam merayakan tahun baru ini bersama dengan segenap kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan. Kami bawa pengharapan kami kepadamu Tuhan, untuk anak-anak kekasih yang akan kembali ke tempat tugas pekerjaan esok dan selanjutnya. Tuhan tuntun peliharakan mereka, jauhkan dari mara bahaya, tibahkan dengan baik ke tempat tujuan. Biarlah kiranya dalam perjalanan yang mereka akan tempuh, mereka menikmati perjalanan itu dengan penuh sukacita. Mungkin juga ada di antara kami yang akan kembali ke kampung halaman. Tuhan,
Biarlah rencana itu boleh terlaksana. Dan kami semakin berbahagia walaupun hidup ini tidak lepas dari berbagai pergumulan-pergumulan. Di tengah-tengah perhimpunan sukacita merayakan tahun baru ini, kami berdoa buat orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih yang tengah menanti lawatanmu dalam pergumulan sakit, yang dirawat di rumah sakit, di rumah. Secara khusus berdoa bagi Ibu Agus Pakulla yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh di Toraja. Tuhan, sembuhkan mereka. Beri topangan pemeliharaan. Biarlah kiranya mereka dalam menjalani perawatan tetap berpengharapan bahwa ketika boleh menyerahkan seantero keberadaan hidup pergumulan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, maka Engkau berkuasa melepaskan sakit penyakit, ikatan-ikatan pergumulan yang terjadi dalam hidup ini. Berdoa untuk yang dalam duka cita, hiburkan mereka. Beri kekuatan iman untuk menghadapi duka cita yang menimpa mereka. Biarlah mereka dengan pengharapan penuh menyandarkan kehidupan mereka untuk dipimpin oleh Tuhan, sehingga kasih dan anugerah-Mu juga membuat mereka berpengharapan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, peliharakan bangsa dan negara ini, ciptakan kedamaian di dalamnya, terlebih menghadapi pesta demokrasi ke depan. Tuhan, beri damai-Mu untuk terus kami hidupi selaku anak bangsa. Biarlah kiranya Engkau menuntun setiap kami untuk melibatkan kehidupan kami secara langsung dalam pesta demokrasi itu. Beri hikmat kepada kami untuk menentukan pilihan. Kami adalah alat-Mu, karena itu pakailah kami untuk memilih siapa yang Engkau tentukan untuk memimpin bangsa ini dalam pemerintahan ke depan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami semua yang hadir dalam ibadah ini, maupun orang tua, saudara-saudara, kekasih kami yang tidak sempat hadir oleh karena ikatan-ikatan pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, peliharakan kami menjalani tahun baru ini. Kiranya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Segala yang akan kami lakukan, karyakan dalam hidup ini semata-mata untuk mengagungkan Dikau. Dan kami percaya akan menjadi jalan berkat dalam kehidupan ini. Tolong kami dalam membangun kehidupan bersama. Biarlah dengan pertolongan-Mu semuanya boleh berjalan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan ini kami telah menyatakan tanda syukur melalui persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, berkati semua itu. Biarlah elok digunakan dalam penata layanan-Mu dan yang masih ada pada kami dalam hidup ini. Berkat-berkat-Mu yang Engkau percayakan kepada setiap kami dalam setiap keluarga kami. Tuhan, berkati kami untuk mengelolanya dengan baik. Biar kami pergunakan dengan baik dalam membangun hidup ini. Berkasih-kasihan dengan sesama kami dan juga dapat menolong pelayanan Tuhan. Ajar kami semua untuk terus belajar, memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena berkat dan kehidupan ini hanya daripada-Mu saja. Kalau hari ini kami memasuki tahun baru ini, semata-mata karena perkenan-Mu. Karena itu apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini menjawab kebaikan-Mu. Tuhan, pimpin kami untuk tahu dan bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan di setiap kenyataan hidup yang terjadi. Tuhan, setelah ibadah ini kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tolong sertai kami, jauhkan dari mara bahaya, tibakan dengan baik. Dan berkati anak-anak Tuhan yang sudah melibatkan diri langsung dalam pelayanan apapun tugas tanggung jawab yang telah kami lakukan bersama-sama. Kiranya mengagungkan nama Tuhan. Peliharakan kehidupan kami, Bapa. Ampunkan segala dosa kami, sempurnakan permohonan kami ini, jawablah. Karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Immanuel. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendengar penekanan warta pada saat ini. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2024 akan dilaksanakan ibadah Minggu Epifani pada pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore di gedung Gereja Jemaat Biring Kanaya. Sekali lagi disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 akan dilaksanakan ibadah Minggu Epifani pada pukul 18.00 atau jam 6 sore di gedung Jemaat Biring Kanaya. Demikian penekanan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah syukur tahun baru pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini bahwa manusia yang terbatas diciptakan secara istimewa untuk mengambil bagian dalam pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah. Selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita. Mari dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Wahyu 21 ayat 5a. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Siang malam musim tahun, hilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Siang malam musim tahun, biar kamu melenyap, dalam suka dan dukaku, rahmat Allahku tetap. Tangannya menuntun daku lewat zaman dunia, dan akhirnya ku selalu tinggal dalam rumahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak terkasih, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan tataplah, semua sudah baru. Selamat menikmati kehidupan yang baru bersama Tuhan. Terpujilah Allah, kami siap menjalani kehidupan baru di tahun yang baru. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam ibadah saat ini. Dan mari terus menjalani hidup karunia Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Penyertaan-Nya tetap dinyatakan bagi kita yang percaya. Nyanyian syukur El Shaddai menutup liturgi kita pada saat ini.
Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia